Dah. Yo, what's up? Welcome back with me. Jadi kita kali ini kedatangan Kedatangan lu yang datang gue kayaknya. yang datang ya. Gue datang ke salah satu content creator, anjas content creator. Mungkin buat yang belum kenal, lu bisa kenalin diri dulu sih. Gua Sakas, Sakas, seorang konten kreator pemula. content creator pemula. Nah, jadi kali ini mungkin podcastnya bakal berbeda ya kalau misalnya sebelumnya. Jadi podcastnya itu ini kayak ngalor ngidul aja sih. Kita Gitu. durasinya biasanya ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, dan yang kita obrolin itu hal-hal yang nggak jelas pada umumnya. Bentar. Nah, di podcast juga bisa kayak gini. Jadi bisa ngambil atau apapun itu. Oke. Jadi kali ini kita bakal kupas tuntas mengulik siapa itu Sakas. Kemudian apa isi konten dia, habis itu dari mana dia mulai tertarik di dunia apa sih bahasanya content creator ya? Yoi. Oke, dari mana dia mulai tertarik di dunia content creator dan lain-lainnya. Mungkin sebelum itu kita mulai dari ini dulu deh, dari kapan sih lu mulai terjun, mulai ikut-ikutan atau mulai masuk ke kayaknya gue mau ngedit dah, atau kayaknya gue mau mau bikin video-video gitu, mau di apa namanya, mau di post di TikTok atau di Instagram kayak gitu aja. Berawal dari keresahan sebenarnya. Keresahan. Keresahan di mana tentang fakta-fakta generasi hari ini seperti apa, kondisi umat hari ini, Oke. kondisi apa namanya? Hukum di Indonesia seperti apa. Maka harus ada pemuda yang berani speak up. Speak up terkait hal itu ya. Jadi eh kalau boleh tahu nih, berarti dari tahun berapa itu mulainya? Tahun sehabis Covid kayaknya. Habis Covid ya, 2000, Mulai dari Covid lah. dari Covid ya, Hmm. 2020 ya. Dan 2020 mulai aktif, kemudian bikin konten, kemudian rame, kemudian di take down, take kemudian down. rame lagi, kemudian di banned segala macam. Jadi kayak eh, kalau misalnya teman-teman belum tahu, Sakas ini adalah salah satu content creator yang cukup sering bermasalah juga ya sama pihak-pihak Instagram, TikTok segala macam. Nah, itu teman-teman dia juga yang ke banned itu ya langganan dia lah. Kemudian eh, kenapa sih bisa bisa ke banned, kenapa sih bisa ke apa sih, kena pelanggaran atau apa, sebenarnya apa sih isu yang pingin lu up itu sebenarnya, eh, apa ya, isu yang pingin lu up, terus konten-konten lu tuh isinya apa aja sih sebenarnya, orang-orang tuh pada pingin tahu nih ceritanya. Hmm. Sebenarnya kita ini anak muda ya, Anak muda. dimana anak muda ini betul-betul dituntut untuk kalau ada program pemerintah tuh Indonesia Emas. Oke, Tapi Indonesia hari Mas. ini Indonesia malah cemas. Indonesia malah Ya, cemas. karena kan problem-problem tentang kebijakan, Mhm. kemudian ya banyaklah problem itu. Nah, maka perlu ada perbaikan-perbaikan. Nah, kita sebagai anak muda harus ambil andil tentang banyak kan anak muda hari ini misterius gitu. Misterius. Uh-uh. Oke. Sementara zaman ini tuh di dalam bahasa hukumnya di mana mengerikannya hukum Indonesia tuh seperti tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke Itu atas. Dalam artian kayak untuk membasmi koruptor bukan, atau apa itu segala macam. Bukan ya. kerusakan hukum. Kerusakan hukum di Iya, Indonesia seperti itu ya. seperti itu. Nah, Oke. maka kita harus bahwa di era modern ini Mhm. banyak hal-hal yang logical fallacy anak muda tuh didapatkan seperti mindsetnya Oke. kekurangan, jadi Oke. ya dia mudah bukan jadi emas. Oke, oke, oke. Jadi seperti itu guys. Sebelumnya kalau misal kalian belum tahu, gue itu sama Sakas ini kita pernah ya kita pernah di satu tempat yang sama lah. Kita waktu itu kita kita SMP ya bareng ya. SMP. Kita SMP bareng, terus ya kita ada urusan masing-masing, kita pisah. Terus pas lagi udah lama nggak ketemu, Sakas tuh mulai mulai berkembang, mulai bikin video, ya video-video yang up tentang isu-isu kekinian, termasuk terakhir kali
yang video lu tuh yang di take down itu video apa aja? Yang video Gus Miftah di take down nggak? Nggak ya? Kagak, itu Oh yang ini bahas ya, korupsi. bahas korupsi ya, Mhm. itu di take down juga, kemudian ya banyaklah, video-video Sakazi yang di take down dan itu ya termasuk dari, gimana ya, kok gue ngelihatnya kayak, ya mungkin itu, kita nggak tahu video mana yang bakal di take down sama Instagram atau sama TikTok, tapi ya, karena isu yang diangkat sama Sakas ini adalah menurut gue isu yang agak sensitif, apalagi isu yang lagi rame, nah itu mungkin ada orang yang nggak suka atau apa segala macam bakal nge-take down itu. Nah, pertanyaannya adalah, eee, apa yang ngebuat lu berani untuk mengangkat isu-isu ini, Kas? Oke. Maksud gue apa yang ngebuat lu, eee, karena kalau misalnya kita mau jadi content creator atau anggaplah kita mau jadi content creator ya Heeh. bahasanya gitu ya, itu menurut gue kita bisa masuk dari apa aja. Contoh, lu suka makan jadi food vlogger, Heeh heeh. lu, suka makeup jadi beauty vlogger, lu suka Entertain. entertain jadi apapun itu Heeh bisa heeh. dan, ranah yang lu ambil tuh adalah ya apa ya, selalu ngebahas tentang yang gua lihat ya, gua nggak tahu gimana konsep lu, tapi yang gua lihat adalah, Serem eee lah. apa? Ya bahaya lah Iya gitu. bahaya bahaya dan sering ngambil isu-isu yang sensitif, kemudian isu-isu yang lagi rame sekarang. Nah, apa yang ngebuat lu, berani buat ngambil tema itu di Instagram, YouTube, atau Ya TikTok lo? motifnya ya salah satu motifnya ya Mhm, kecintaan itu, kecintaan ke negeri ke negeri, kita, sifat peduli. sepuas dulu, oke. Maka kalau semisal Indonesia ini di ambang-ambang kehancuran itu nggak ada yang bisa bangkitin daripada hancurnya di dalam, maka si siapa, Soekarno ya, Bung Karno ya, Mhm, 10 anak berikan berikan aku aku 10 10 anak anak muda. pemuda, ya. Nah itu gua termotivasi dengan quotes itu. Oke, Bagaimana pemuda itu hari ini nggak boleh insecure-an, nggak oke, boleh oke, takut, oke, benar benar. maka lantang dengan hal itu. Oke. Dan kita serentak mahasiswa, orang-orang yang kritis itu kita serentak bahwa kita speak up itu bagian dari kepedulian untuk Indonesia. Iya, benar benar. Jadi, ya mungkin itu yang gua rasain adalah salah satu keresahan lu yang pengen lu ungkapin aja sih sebenarnya, kayak lu Heeh, tuh resah banget, lu tuh pengen menyampaikan, ya pesan lu untuk negeri ini atau apapun itu, cuman ya karena lu nggak punya jabatan atau apapun itu, lu melalui sosial media lu iya, akhirnya lu menyampaikan hal-hal itu. Menyampaikan apa yang menjadi keresahan lu terhadap masyarakat. negeri ini, terhadap masyarakat, terhadap apa namanya, politik di Indonesia segala macam, kemudian isu-isu yang lagi hangat segala macam itu lu angkat. Nah, kemudian, eee, gue yakin ya maksudnya kalau misalnya kita ngangkat isu-isu yang seperti itu pasti banyak banget, yang nggak suka nih Oh, sama betul tentu. kita, ya kan. Banyak banget yang nggak suka tentang itu, mana tahu ketika lu ngangkat satu isu yang lagi hangat nih, pasti ada yang ngancam lu atau apa segala macam. Bisa kasih contoh nggak sih? Misalnya sebutin 2 lah, 2 isu apa yang lu angkat yang rame, terus lu dapat ancaman kah, atau lu dapat kata-kata caci maki kah, atau apa gitu? Sebenarnya banyak dari setiap, apa namanya, tema-tema yang isu yang hangat dan itu apalagi kalau misalkan temanya apa sih namanya, pro kontra ya. Pro kontra, oke. Contohnya kemarin kan korupsi. Korupsi. Tentu yang menyerang tuh Oke oke. buzzer-buzzer yang kayaknya udah dibayar, entah itu Oke. jadi bagian apa, suksesnya Mhm program-program pemilih itu sendiri, mhm. dan itu perlu ditanganin juga oleh kreator. Dan mirisnya di Indonesia itu ketika apa, anak muda diam, tapi mereka tidak punya apa namanya, keberanian untuk mempelajari hal itu dan mereka udah takut duluan, kemudian nggak mau aksi. Nah, maka tugas kita sebagai anak muda Mhm. harus memahami dulu, apa, perkembangan zaman ini Oke. nggak bakal berkembang kalau ada, eee, haters ini. Oke Nah, oke maka oke. kalau ditanya yang rame, Mhm. paling rame haters itu biasanya, bahas tentang
kasus artis misalkan, Artis. kasus Ini, atau K-pop kasus K-pop itu K-pop pasti ya, karena banyak banget. fanbase-nya, gede banget di Indonesia. Mhm. Apalagi kemarin tuh bahas tentang, yang biasanya gua angkat itu kasus-kasus yang beda pendapatan. Oke, beda pendapat. Kayak Guru Gembul membahas tentang, mmm, Silsilah Nabi. ya silsilah Nabi Iya. dan itu faktanya ada 2 kubu yang saling saut dan Oke oke. saling tidak suka lah. Boleh sampaikan pendapat lu nggak sih tentang misalnya apa nih, misalnya, ya Guru Gumbul tadi atau Gus Miftah tadi, pendapat pendapat lu. Lu tuh setuju atau enggak sih, pro atau kontra sih gitu? Untuk Gus Miftah apa Guru Gembul? Guru Gumbul dulu deh, Guru Kalau Gumbul. Guru Gembul itu secara apa ya, secara argumen itu dia bagus. Guru Tapi Gumbulnya? heeh, cuman Oke. hanya saja dia belum punya, pengalaman di ranah-ranah seperti, kan basic beliau ini guru SD. Oke. Sementara yang di debat itu ulama, Kiai, ulama segala kiai, macam ya. dari kecil udah belajar kitab, Iya. tinggal di pondok, memahami silsilah Nabi dengan Heeh heeh. betul. Ya tentu, nggak 100% Guru Gembul itu salah. Oke. Karena banyak sekali kan, sekarang orang-orang yang ngaku habib, Mhm tapi mhm. nyatanya bobrok banget Mhm gitu, mhm. ngaku gus, Iya. ternyata nggak berandalan. Oke Kayak oke. contohnya ya si, apa namanya, yang kemarin kebal bacok tuh, Oh, Gus eee, kep Samsudin. Samsudin Heeh, Samsudin. Gus Samsudin itu. Oh, Samsudin itu Gus ya? Oh, gitu ya? Heeh, dia Oke dia oke. ngaku-ngaku Gus, Oke. padahal dulunya dia tukang rongsokan gitu. Oke oke. Dan gelar Gus tuh kan, dia punya apa namanya, riwayat, punya keluargaan Mhm mhm. dari ustad atau kiai yang masyhur gitu. Mhm mhm. Tapi dia malah ngaku-ngaku gua Gus Gus gitu. Iya iya iya. Oke. Jadi, kalau untuk yang Gus Miftah kemarin gimana? Gus Miftah kemarin? Ya Gus Miftah itu sebenarnya gua suka aja cara dakwah beliau ini, Oke. karena ranah beliau ini emang, marketnya lah, Mhm. marketnya tuh di dunia malam, klub. Oke, kelap. Nah, dengan Gaya bicara dia gaya mungkin ya? bicara gitu, cara khas Mhm. menyampaikan Heeh. nilai-nilai keagamaan lewat Kata-kata dia yang kata-kata dia tuh sebenarnya no problem, cuman oke. kemarin karena beda tempat aja. Beda tempat ya? Beda tempat, beda situasi, di Oke majelis umum, oke kalau goblok-goblok tuh kan kayak kurang lah. oke. Tapi, eee, sebenarnya waktu Gus Miftah itu sempat menarik juga sih, karena ada yang pro, ada yang kontra juga. Betul, Ada yang pro sama Gus Miftah, ada yang kontra juga. Pronya adalah, ya, mmm, terkadang terkadang, orang-orang yang jualan es itu, atau orang-orang yang jualan, apa namanya, ya teh itu mengganggu, acara, betul, atau ya menghilangkan fokus masyarakat kepada itulah, apa yang ya pembicara. pembicara segala macam. Ya mungkin itu ya mata pencarian mereka ya, tapi setidaknya apakah mereka bisa jualan di luar, mungkin ada stand-stand-nya gitu ya, jadi Mhm, nggak masuk ke dalam bawa teng-tengan segala macam gitu. Nah itu sempat jadi perdebatan yang, seru juga waktu itu, apalagi ketika itu yang Ustadz Felix ngomong tuh, lu tau gak sih Ustadz Felix itu ngomong apa gitu, aduh lupa banget gua. Pokoknya ada tuh, itu bagus banget. Jadi jangan sampai efeknya adalah, jangan, ini bukan kata Ustadz Felix ya, cuman gue lupa gitu kata Ustadz Felix apa. Jangan sampai ketika orang yang datang, orang yang jualan es ke apa ya, ke 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 tempat majelis, pengajian-pengajian itu malah jatuhnya kayak mengemis gitu atau heeh, apalah gitu. Nah itu sempat jadi isu yang menarik juga ketika itu. heeh. Jadi kan yang diperhatikan itu bukan permasalahan yang kayak ramenya, tapi dampak dari itunya, Dampaknya ya benar. dari dampaknya, Iya. terus bagaimana masyarakat menyikapi dan mereka pun kan nggak banyak orang kritis ya yang Mhm. menyikapi itu. Dan kalau misalkan kalau dibahas kenapa zaman Rasulullah nggak ada, apa, problem semacam itu, karena, Mhm. dulu belum ada sosial media, Mhm mhm. belum banyak orang yang ya dulu waktu zaman Rasulullah nggak ada sosial media, jadi orang blunder tuh nggak ke-up. Nah sekarang tuh zamannya media, orang-orang blunder ngomong tuh kadang ke-up Iya benar dan benar. itu menjadikan, percikan-percikan fitnah-fitnah. Nah maka Mhm.
zaman fitnah ini emang betul-betul kita harus harus effort lebih lah untuk berdakwah di sosial media. Iya, benar-benar. Jadi eh gitu kalau misal untuk Sakas ini akhirnya kita balik lagi ke awal, akhirnya lu mengambil konten ini dengan penuh resiko, dengan ancaman-ancaman yang oh iya, ancaman-ancaman yang pernah lu dapat apa aja nih kira-kira? Tadi kan topik pembahasan yang paling rame itu terkait pro kontra politik atau apapun itu, kemudian artis, ya K-pop segala macam itu pasti rame. Nah, Mm-mm. kalau masalah ancaman kira-kira lu pernah dapat ancaman apa? Ada yang Kalau sempat gue bunuh lo ya atau apa gitu? kalau ancaman biasanya bahas politik biasanya. Oh, ancaman pasti politik Heeh, ya. karena sensi banget antara Heeh. kalau inilah jangankan pemilihan pilkada, pemilu, Heeh. pemilihan di desa Oh itu iya. sampai Tapi wah itu emang sampai emang emang lu bahas banget yang di desa. enggak maksudnya Lu gini ada bahas yang desa juga. maksudnya gini apa saking sengitnya Oke, pemilu itu pemilu itu ya. kadang di apa pemilihan desa, Oh pemilihan iya ya, pemilihan paham RT paham paham. itu tim suksesnya sampai sampai keluarganya nggak berteman Iya, gitu. paham paham. Apalagi apa yang lebih besar skalanya yang lebih Hmm. ke Indonesia itu Iya, kan paham lebih paham. besar internasional gitu, Iya, bisa paham. dilihat oleh negara lain Heeh. dan tim suksesnya tuh berani untuk bunuh-bunuhan itu. Mhm Bisa mhm jadi mhm. main kecurangan dengan miliaran duit itu. Mhm mhm. Nah, apalagi misalkan ada kreator yang tiba-tiba membahas kebenaran, otomatis apa kubu yang tidak suka dengan itu akan mengupayakan untuk suara itu tidak didengar dengan Mhm. entah itu dengan apa lewat buzzernya untuk menyerang Oke, paham dan paham itu paham. banyak bahkan ancaman itu. Ancaman itu ya. Jadi pas lagi lu ngangkat isu tentang politik, pemilu atau apapun itu ancaman. Tapi belum ada maksudnya yang benar-benar terjadi sama lu kan Nggak selama ada ini. Ya ya. pasti ya lewat omongan doang atau apapun itu ya. Mm-mm. Oke. Jadi seperti itu, cukup menarik kisah dari Sakazi ini dimulai dari awalnya dia ngonten di 2020, kemudian dia sering di-take down Instagram, habis itu video-video dia, terus juga eee, TikTok. TikTok dia juga ke-ban, udah cukup lumayan lah. Akhirnya dia memulai lagi dan gua rasa kayak, ya itu hal yang normal ketika kita mengangkat isu-isu yang sedikit sensitif, ya hal seperti itu, pasti akan terjadi di kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi ya balik lagi, kita mau jadi content creator seperti apa, kita bisa jadi content creator yang masak atau mau jadi, beauty makeup atau apapun itu, ya jalannya Sakas mungkin ngambilnya seperti ini, ya resikonya juga ada seperti itu. Jadi seperti itu. Sama ini, kira-kira apa sih yang ngebuat anak muda sekarang itu sedikit berani untuk speak up gitu? Jadi terkadang apa ya, mungkin mungkin di daerah Jakarta, di daerah Eee, tempat-tempat yang besar ya, kota-kota besar itu anak-anak mudanya berpikir lebih lebih, realistis, berpikir mereka lebih tajam, mereka sering diskusi atau segala macam. Tapi ketika kita masuk ke daerah-daerah atau kita masuk ke, perdesaan seperti itu ya, itu, bisa iya beberapa tempat itu anak-anak mudanya kurang untuk berani speak up masalah-masalah isu-isu besar atau apapun itu. Itu kira-kira menurut lu gimana aja? Untuk orang yang takut untuk Takut ya sebenarnya siapapun itu sih. siapapun itu ya. Iya takut untuk ngangkat satu isu atau apapun itu, entah dia ngejaga atau apapun itu gitu. Ya sebenarnya kembali lagi ke apa namanya kepedulian mereka Mhm, terhadap Indonesia mhm. dan kadang orang-orang yang merasa tidak ada problem di Indonesia itu lebih berbahaya dengan orang-orang yang apa namanya ketika kalau ada quotes-nya tuh biasanya kenapa kemaksiatan merajalela karena orang baik diam gitu. Oke Nah, oke. problem hari ini anak muda kenapa takut? Ya karena itu tadi mereka tidak punya mindset tentang kepedulian bagaimana ya, apa Indonesia itu dibangun kemudian dimerdekakan oleh para pemuda yang berani untuk nyawanya, hartanya, Mhm mhm raganya, mhm waktunya mhm. terdedikasikan untuk apa namanya media ini Oke. dan tentu
sebenarnya kalau kita mau orang-orang yang takut dengan hal itu, mereka nggak pahami bahwa ketika kita tuh terjun kepada dunia kreator yang Mhm, kritis, mhm. berani membahas itu sebenarnya menjadi media belajar juga, Media belajar, media benar benar belajar. benar. Jadi Mhm, kita ketika berani lebih sering melihat situasi kondisi mhm. Indonesia, mau belajar, mau membaca dan Iya, ya mempelajari isu-isu yang iya, terjadi sekarang gitu ya. mhm, Jadi gitu. Banyak banget apa ya, poin yang bisa kita dapatkan dari, Sakazi ini. Yang terpenting adalah kalau misal gue bisa nangkep poinnya adalah, ya tergantung bagaimana kita, apa namanya, eee, iya iya bener kata kata Sakas tadi adalah apa ya kata lu yang mana? Ya, kata dia adalah, ini, ya banyaknya anak muda yang lebih kritis sebenarnya cuman mereka takut untuk mengekspresikan itu, seperti itu. Jadi banyak banget yang seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan lagi dari gue sendiri, kira-kira role model lu di dalam hidup tuh siapa sih? Misalnya kayak siapa sih panutan lu, cara berpikir lu, buku bacaan lu, penulis lu, atau content creator yang lu suka segala macam, kira-kira siapa sih? role model ya. Oh ya, role model. Dari mana nih, Eee, umurnya atau bebas bebas, bebas? mau dari Politisi. iya, mau dari mungkin lu bisa bagi, kalau dari agama mungkin Nabi Muhammad Oh, misalnya, oke oke. atau, siapa gitu Role kira-kira. model yang sekarang apa yang dulu? Bebas Oh, bebas bebas. bebas. Kalau sekarang tuh mungkin kalau konten kreator ya Mhm, sekarang di dakwah mhm. itu Ustadz Felix. Ustadz Felix. Heeh. Kenapa Ustadz Felix? Ya Ustadz Felix tuh dia segi membahas sejarah, keilmiahannya Oke itu detail oke dan bagaimana cara dakwah beliau itu bukan hanya keislamannya saja, tapi oke bagaimana orang yang mau memegang al-Islam itu yang harus dibenahi adalah taraf berpikirnya oke, dulu. Jadi benar orang-orang benar. tuh nggak keliru. Mhm Banyak kan di mhm, Indonesia ini Islam, tapi kan mhm. nyatanya dia Islam KTP aja Iya gitu. iya iya. Dan itu kalau konten dakwah Konten dakwah Ustadz Felix ya? Ustadz Felix. Oke. Yang Kalau lain? politisi ya paling Politisi? Rocky Gerung dan Rocky Gerung. Rocky Kenapa Rocky Gerung? Rocky Gerung ini selalu dikritisi tentang hal-hal Iya, dan itu sama dengan kaitannya dengan kayak tadi Ustadz Felix. Ustadz Felix. Kalau misalkan Ustadz Felix memperkuat cara berpikirnya itu harus lewat agama. Mhm, Kalau di demokrasi, orang-orang yang mau andil di demokrasi politik itu harus daya pikirnya pun harus harus bersih. mhm Ya mhm. contohnya ya kayak ini Rocky Rocky Gerung. Gerung. Oke, Jadi ketika diskusi itu bukan hanya membahas tentang masalah di Indonesia, tapi bagaimana masalah ini muncul dan bagaimana kita menyikapinya itu. iya menyelesaikannya Heeh, ya, ya menyelesaikan. benar Kan benar. kadang orang-orang kritis tapi ketika gimana solusinya? Oh itu salah pemerintah, enggak, sebenarnya enggak gitu juga. Iya. Kita perlu kenapa anak muda mau banyak yang dengar karena Mhm. gagasannya bagaimana perubahan ini bisa maju gitu. Jangan sampai kita ya itu tadi tertanam logikal fallacy-nya tumbuh gitu. Oke. Felix Xiao, Rocky Gerung. Ada Kalau lagi nggak? kalau anak muda Rian Pahardi, Rian? Rian Pahardi, Rian Pahardi itu siapa? Presiden Gen Z. Oh, Presiden Gen Z. Iya, Oh, itu bikin konten-konten juga dia? iya, Oke, Rian dan Pahardi. itu perlulah anak Mhm. muda seperti mereka seperti Oke. Rian, sesosok Rian itu Mhm. ya siswa biasa aja gitu, nggak punya backingan tapi berani speak up. Berani untuk speak up ya. Itu yang menjadikan ya banyak konten creator kayak, Sakas mungkin, atau sakas-sakas lain di luar sana yang berani speak up tentang masalah-masalah terkini. Karena menurut gue ketika nggak ada satu orang yang berani untuk speak up masalah itu, yang lain bakal bungkam. Jadi harus ada satu pemantiknya, kemudian yang lain bakal ikut apa namanya, bakal ikut kebakar, yang lain bakal ikut ngangkat isu-isu sekarang gitu. Dan gue rasa juga di 2025 ini, media itu sangat penting, mmm, apalagi kita Generasi generasi muda, kemudian, di mana
pola pikir kita, kemudian apa yang ingin kita sampaikan itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang lain gitu. Ini untuk sebagai penutup, Kas, di setiap penutup gua tuh ada 1-2 kata lah, kalau bahasa Inggrisnya teh apa namanya? Apa quotes closing? Oh iya, closing statement. Closing statement. Apapun itu. Ya 1 menit, 2 menit lah. Untuk anak-anak muda, untuk orang yang lagi nonton atau siapapun itu. Closing statement. Closing statement. Nih, closing statement. Itu quotes, ini quotes. Closing statement. Oh, bukan quotes ya? Quotes boleh dah, quotes boleh. Ini quotes ya. Enggak jadi quotes. Oke, closing statement. Ya, Mas, diam bukanlah emas. Udah itu aja. Oh, udah. Apa quotes? Itu quotes apa closing statement? Quotes aja lah ya. Enggak usah sepatah dua kata aja. Sepatah dua kata. Apa gitu kata-kata buat anak muda atau Oke, apa untuk gitu. anak muda, ketika kalian melihat kemungkaran, justru kemungkaran itu lahirlah dari mereka yang diam, bukan mereka yang berada dalam kerusakan itu. Jadi kalau kalian diam, salah satu kemungkaran ya, kalian merupakan kemungkaran itu, bagian dari kemungkaran itu. Thank you guys. Jadi itu dia podcast kita kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment biar kita bisa mengalahkan PewDiePie. See you guys.